Baik, kembali lagi di channel Semua Tentang Bali bersama saya Wahyu. Kali ini kita akan mereview sebuah layangan yang sudah banyak diminta dari waktu ini, yaitu layangan bebean. Ini di depan saya sudah ada bantang layang bebean. Sebenarnya layangan ini kita sudah pernah test fly. Waktu ini sudah ada di video sebelumnya, bisa dicek linknya di atas. Kita test fly di Pantai Sepa waktu ini yang kuning. Yang waktu itu naiknya yang ngegolnya itu ngamuk, dan tiba-tiba juga dia nggak mau ngegol, diam gitu. Kita sudah bilang kepada teman-teman kita akan servis, tapi maaf video penyervisannya tidak ada karena keterbatasan waktu. Jadi ini layangannya setelah diservis kita akan review dan besok kita akan test fly. Tapi sebelum test fly kita akan bahas dulu sedikit tentang bebean, tentang sikut, juga tentang bagaimana cara memperbaiki layangan yang ngeloknya itu ngamuk, bagaimana caranya memperbaiki layangan yang tidak mau ngelok, dan juga khusus layangan ini apa yang di treatment, apa yang diperbaiki oleh Wahkus, kita akan bahas di sini. Jadi yang pertama mungkin saya perlu kenalkan dulu, di samping saya ini kali ini bukan Angga, ya Angga ada di belakang kamera. Sekarang kita bersama Wahkus. Wahkus ini adalah juga seorang pembuat layangan, lagi layangan juga. Beliau yang menyepis layang bebe yang waktu ini yang eloknya ngamuk itu. Sekarang kita akan coba bahas secara detail apa-apa saja yang diperbaiki. Mungkin yang pertama waktu sebelum masuk ke layangan ini, mungkin bisa di-share dulu ke teman-teman untuk sikut layang bebean, karena juga dari bulan-bulan lalu itu banyak yang minta untuk bebean tuh sikutnya seperti apa sih. Kalau di sini kan versi Wahkusnya itu seperti apa sih untuk idealnya sebuah layang bebean. Ya silakan. Kalau sikut sih relatif ya. Relatif. Betul. Karena kesukaan orang itu berbeda-beda. Ya. Kalau sikut dari tiang, saya sih dari diri sendiri, buatnya sendiri, ngorek-ngoreknya sendiri. Iya. Mungkin bisa di ukurannya dibagi sedikit dari perbandingan bantang per bantang sebuah layangan itu bebean itu seperti apa, Mas? Kalau perbandingannya kayak gini ya. Ini saya kasih sikut ya. Sikut layangan 3 meter dulu ya. 3 meter itu ini bantang tengahnya ini. Bantang tengahnya ini biasanya saya kasih 2 meter 55. 2 meter 55. Ya. Bantang tengah layangan 3 meter. Dan bantang ikutnya atau bantang ekornya Mungkin pertama bantang sayap dulu. bantang sayap ya. Bantang sayap. Ini bantang sayapnya kira-kira 3 meter 50. Kalau untuk layangan 3 meter. 3 meter. Berarti nanti setelah 3 meter 50 itu kan sebelum dibentang ya, sebelum dilengkung ya. Berarti nanti setelah dilengkung tuh jadinya sekitaran 3 meter. Sekitar 3 meter lah jadinya. Kurang lebih lah 3 meter 50 untuk bantang sayap. Terus untuk bantang tengahnya itu dicari 2 meter 55. Oke. Dan panjang ekor sekitar 2 meter 70. 2 meter 70. 2 meter 70 itu udah termasuk masuk. Ya, udah masuk 70. Itu untuk bantang ekor. Ya. Terus juga untuk bantang kepala. Ya, kepala biasanya saya kasih 85 cm. 85 cm untuk kepala. 85 cm dan bantang bangkyang saya kasih 170. 170. Ya, 170. Ya, itu Ya. kalau dari tiang. Ya, itu sikut dasar layang bebean ya, versi Wahkusnya seperti itu. Tadi sudah jelas, nanti mungkin saya akan tampilkan juga gambarnya sikutnya biar teman-teman lebih jelas. Itu untuk sikut layang bebean. Terus kita lanjut. Nah, untuk layang bebean sendiri, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat, kita bicara bantang dulu. Untuk bantang layang bebean itu hal yang harus diperhatikan untuk layang itu biar naiknya bagus itu di bagian apa ya, Mas? Ya, ini bantang kampit. Bantang kampit ya? Ya. Biasa disebut bok. Bantang boh. Ya. Bantang boh. Nah,
penampakan batang buah sebuah bebean itu seperti ini, Ya. tetap nyambung ya. Ya, nyambung karena ini kan tetap, panjang. Iya panjang, nyambung tetap. Ada berapa lapis nih? Tiga Lapis ya. Iya, ketebalan setengah senti ya. 3 lapis. Berarti secara umum itu berapapun ukur layangannya, kalau knockdown agak besar itu tetap 3 lapis gitu ya. Itu Atau beda? relatif suka-suka sekarang mau Ah. ditumpuk berapa, tergantung ketebalan bambunya juga. Oh, berarti nggak ada gini ya. Kalau misalnya kalau kuir itu kan ada palonya, ada penambahnya. Oh, kayak gitu ada. Ada. Pasti Pasti ada juga ya. isi palo gitu ya. Di atas agak pendek, yang di bawah agak panjang. Kalau untuk batang. Oke. Oke, nanti untuk detailnya nanti kita akan rakit juga, kita akan lihat di perakitan. Berarti untuk lapisannya itu nggak pasti, bisa relatif ya, tergantung Iya, ini. tergantung Nggak pasti 3 lapis kan gitu. Nggak harus ya berarti ya, ya. nggak harus 3 lapis. Nggak harus 3 lapis, tergantung kondisi bambu. Ya, yang penting lematnya itu patuh, lenturnya itu yang sama. penting, ya, yang penting lenturnya patuh atau lemuhnya itu nggak patuh. Iya. Oke. Ya, dan jangan sampai apa namanya lantang kejo itu istilah Balinya. oke. Lantang kejo Oke, berarti harus presisi juga. berarti yang harus diperhatikan dari bantang sayap ini atau bantang buahnya itu kelenturan antara kiri dan kanan itu sama. Sama. Gitu ya, sama itu ya. Sama. Ini untuk batang buah. Oke, kita lanjut untuk batang tengah. Oke. Ini batang tengahnya untuk bebean tuh banyak ornamen. Ya. Tapi untuk yang ini terlalu berat, Terlalu besar ya, terlalu Ya, berat. terlalu. Oke. Kita dari bawah dulu. Ya, dari bawah. Di bagian bawah ini ada yang pasti ini knockdown. Ya, knockdown ekornya. Knockdown ekornya. Knockdown ekornya seperti ini. Juga Jaga ini ruangan. ada jaga ruangan. Kalau ini kan untuk pemegangan aja. Iya. Pemegangan. Biar sama gitu, tingginya. Oke, nanti detailnya kita akan lihat di perakitan. Untuk bantang tengahnya ini sendiri, apa namanya? Hal yang harus diperhatikan itu apa, Wah Gus? Mungkin Bambunya. kekuatan bambu, Ya, keringanan kekuatan bambunya. apa- Ya. Kekuatan bambu. Bambunya harus kuat ya. Ya, ini harus yang wayak juga. Harus bambu yang matang, yang wayah. Jangan pakai bambu kuning yang tipis. Nanti tekol ya. Oke. Dan intinya juga di pengikatannya ini harus Kuat. Ya. Nah, biar nanti pasnya itu gak geser yang Ya, itu yang geser. menyebabkan layangannya gak bagus. Ya. Terus juga kan bisa dicari bambu yang kuat, yang seringan-ringannya gitu ya. Ya. Yang bagusnya biar gak terlalu berat cuma bantang. Kalau ini sih lumayan berat deh. Itu untuk bantang tengah. Jadi bantang tengah itu untuk pemilihan bambunya yang pasti pilih yang seringan-ringan mungkin. Ya, tapi yang agak Agak kuat, tebal. agak tebal dan kuat. Oke. Terus ini bantang kepala ya? Ya, bantang kepala. Bantang kepala normal aja seperti ini, yang penting kuat. Yang penting kekeh dia. Yang penting ya. Yang penting kuat. Terus ada lagi bantang. Ya, itu bantang makian. Poin yang kedua. Poin yang kedua untuk layang bebean tuh, nah saya juga baru tahu. Berarti untuk layang bebean tuh selain bantang apa namanya? Selain bantang boh, juga poinnya itu di bantang bangkiang ya? Ya, di bantang bangkian. Di bantang bangkiang. Pengaruh sama eloknya. Ya, Ya, setahu sangat. tiang itu. Ya, ya. Setahu tiang. Jadi bantang apa namanya? Bantang bangkiangnya seperti ini. Ya. Jadi di sininya itu jangan terlalu besar. Hmm. Jangan disamakan dengan yang bagian tengah ya. Ya. Bagian tengah. Artinya ke ujung semakin lentur. Ya, semakin ujung makin lentur. Karena itu akan sangat berpengaruh untuk elokannya. Oke, itu untuk sedikit masing-masing bantang, karena ini juga bantangnya kita tidak bisa buka karena udah jatuh sama kain. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di pas perakitan. Sekarang untuk kalau waktu sepanjang buat layangan, terutama bebean itu, masalah apa aja yang gini biasanya di layang BB-nya itu, yang biasanya terjadi saat layang BB-nya itu sebelum dinaikkan dulu? Paling masalah biasa pembuatan layang bebean tuh. Masalahnya problemnya gini aja sih, seperti yang ini. Berarti kadang dia ngelong Ya, itu ngamuk gitu ya, ya, kadang ngamuk. dari bawah udah ngamuk gitu. Kadang juga pas di atas nggak mau ngelong, Ya, dia nggak mau ngelong. Jadi masalah bebean kebanyakan di sana. ya, seperti itu. Berarti nanti untuk cara mengatasinya,
untuk cara mengatasi misalnya layangannya itu ngamuk Mas Gus. Itu ngamuk. Itu gimana? Ya. Untuk di servisnya gitu. Ya, gini kalau dari Nah, tiang sebentar, khususnya untuk layangan ini ya ya. khusus Ini layangannya sebagai contoh yang pas, karena display sebelumnya itu kan begitu. Layangnya itu ngamuk sekali. Nah, teman-teman bisa tonton video di atas, layang itu ngamuk. Tapi setelah di atas itu tiba-tiba dia diam, nggak mau ngelor gitu. Jadi sekarang kita akan bagi tipsnya, bagaimana cara memperbaiki layang yang seperti itu. Mungkin Mas Gus bisa ya. dibagikan. Kalau layang ini yang perbaikin dari bawahnya. Dari bawahnya ya. Bawahnya ya. Karena apa? Lematnya itu kurang. Ya, dia terlalu kekeh, ujungnya juga terlalu kekeh karena layang ke knockdown zaman sekarang sih ngikutin sikut kekinian, tiang juga ngikut-ngikut. Ya, ini ujungnya ini kurang lentur. Kekeh sekali dia, kekeh sekali. Ya. Dulu kekeh sekali tapi sekarang udah lentur. Bagian sininya ya. Berarti ya, terlalu dari sini terlalu kekeh. Kekeh itu bahasa Indonesianya Kaku. terlalu kaku, Terlalu kokoh, terlalu kaku dan di sini juga terlalu kaku juga. Semuanya kaku. Tapi sekarang udah dilenturin. Oh, berarti ya. kalau dari bantang bawahnya itu cuma diserut lagi diraut Ya, biar diraut lebih lagi. lentur. Ya, ujungnya, poinnya di ujung ini. Poinnya ujungnya sini ya. Ya, Ujung teman-teman bisa lihat ujungnya dari sini ke ujung. Dari sini ke ujung itu dibuat lebih lentur. Jadi misalnya teman-teman punya layang yang ngamuk atau diam, bisa dicoba. bisa dicoba diperbaiki di bantang bawahnya di ujungnya itu dibuat lebih lentur lagi atau lebih lemuh lagi. Oke, itu aja. Dan lagi satu yang ini. Itu bantang bawahnya cuma itu aja. Ya. Yang diperbaikin yang ini, bantang bang. Yang dulu terlalu kaku ya. Terlalu kaku dan juga di ujung ekornya juga. Kalau untuk kedua bantang bangkiang. Nah, ya. Setelah kita perbaiki di bantang bawahnya, bantang bangkiangnya itu Diserut lagi. diserut lagi. Ya. Kan nggak semua bagiannya, nggak semua bagiannya. Enggak. Dari sini sih. Ya dari samping Pertengahan. sini ya sampai ujung Mengecil. sini mengecil Dan lentur. sampai sini dibuat lebih lentur. Lentur. Oke, berarti sebelumnya itu ini seperti yang kita bilang tadi itu besar ini ya. Ya, besar. Kaku juga. Kaku. Itu yang menyebabkan layangannya itu kurang bagus Ya, naiknya. dan elongnya itu agak maksa. Agak seperti maksa, itu, ya. maksa. Oke, selain bantang bangkiang dan bantang boh, apa lagi yang diperbaiki Mas? Ekornya juga. Nah, ekor ya. Ya, ujungnya aja. Berarti ini nggak bisa Dari- kita buka. Berarti kan bantang ekor lengkung Ya. tuh. Di ujungnya itu pas di lengkungnya itu Mas. Ya, di pas di lengkungnya itu Diserut lagi ya. lagi dikit, dikit. Selain itu ada lagi Mas? Di bantang cawatnya juga. Bantang cawat. Cawat ini. Dulu terlalu kaku juga, sekarang udah lentur. Keluar agak lentur ya bantang cawatnya. Karena ini juga pengaruh sama ini. Oke, itu tadi ada bantang boh dibuat lebih lentur bagian ujungnya dua sisi, bantang apa namanya bantang bangkiang, juga bantang ekor dan juga bantang cawatnya. Selain itu ada lagi yang diservis? Belum sih, kita tes play dulu. Nah, oke, besok kita Bilangnya akan ya. display, ditunggu videonya setelah diservis. Berarti intinya yang ditangkap itu Mas Gus, kalau layangannya terjadi masalah seperti itu, cek kembali bantang-bantangnya yang kita sebutkan tadi itu dibuat lebih lentur. Tapi jangan terlalu lentur karena terlalu lentur. angin kan beda-beda juga. Ya. Kalau itu kan untuk feel bagaimana lenturnya itu kan kembali ke pengalaman ya, Iya. kembali ke pengalaman masing-masing. Kalau emang baru bisa dicoba terus Ya. sampai ketemu setelahnya kan itu ya. Ya. Oke, apalagi yang bisa kita bahas sebelum kita rakit? Mungkin dari guangan. Ya boleh. Ini kan layang panjang bawahnya 420. 420. Jadi ya, buangannya sekitar 4 meter 10 cm. 4 meter 10 cm. Ya, dikurangin lagi 10 cm. Karena kan layangnya agak lupus nanti naik biar nggak kayak berkumis dia. Oke. Berarti itu juga untuk berlaku untuk layangan sikut-sikut layang yang lainnya, misalnya layangan 3 meter gitu. Tergantung sih, tergantung yang punya layangannya sekarang maunya gimana, panjang boleh sama Kalau juga dari boleh. waktu sendiri Yang nyari pasti guangnya lebih seperti pendek. itu. Misalnya anggaplah layang nih seperti yang 3 meter yang 3 sikut meter. tadi itu kan. Ya, Kalau udah dilengkung itu bentang lematnya dari 3 meter, berarti guangnya kasih 2 meter 90. 2 meter 90. Tapi setelah dilengkung tuh disikut. Iya. Ya, kan udah bentang lemat udah di kita bentang, udah kita lengkungin. Kan ukur ujung ke ujung. Nah, ya. misalnya jadinya 3 meter press, berarti
nanti buatlah bantang buangnya itu 290 ya, 280. Oke, itu juga. Itu tadi kita udah review sedikit bantangnya. Nanti kita akan rakit, kita lihat proses perakitannya seperti apa, dan juga kita akan lanjut tanya-tanya pas rakitnya biar lebih jelas gambarnya kelihatan. Wakus ini sendiri juga menerima pesan layangan, Wakus. Menerima pemesanan layangannya. Mungkin bisa di kontak kalau sebetulnya mau kontak lewat tangga aja langsung. Tahu, ada jancuk lewat. Oke, mungkin jika teman-teman mau tanya-tanya sama Wakus, nanti nggak ada IG atau apa gitu? IG ada IG. Mungkin nanti apa IG-nya? ya, nanti kan di deskripsi aja. Nanti kita taruh linknya di deskripsi, IG-nya Wakus, atau juga bisa tanya-tanya lewat Angga, sama nanti tanya-tanya atau mau order layangan bebean, bisa bebean dan juga layangan yang lainnya bisa di kontak IG-nya langsung Wakus, atau juga bisa lewat Angga. Sekarang kita akan coba rakit. Kita lihat penampakannya seperti apa. Untuk itu langsung saja ke video perakitan. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan rakit layangannya. Layangan ini ukurannya 4,20 meter. Berarti pertama tadi bantang gininya pasang dulu, Bagus ya? Bantang bangkiangnya. Baru ditarik bantang bawahnya. Ini tali pementangannya dari bangkiang ke bantang bawah. Oke nggak? Kemudian keluaran. Ini. Oke, lanjut pasang bantang kepala. Bantang apa? Bantang tenas. Tenas keleng. Bantang kepala. Hah? Kita pasang bantang ini ya. Bantang ikut. Ini bantang ekor. bantang ekor. Bantang pi, bantang penunjang ekor. Pakai baut. Oke, dikencangin bautnya. Tet. Terang kainnya. Pak, bantu Pak. Hah? Anjit bantang. Bantang anjit. Đấy. Đến bantang. Oh, bantang đấy. Wah, bantang tuh. Oke, setelah selesai dirakit bantang yang tidak nempel di kain, sekarang kita masukkan kainnya. Ini bantang ekornya dimasukin. Oh. Kita kepatkan.
Ini masukkan knockdownnya di bantang bangkiangnya atau bantang pinggang sehingga terpasang seperti ini. Jadi bantang ekor dan les ekornya itu nempel di kainnya seperti ini. Pasang juga tali pementangnya kencang yang ke bantang bangkiang. Jadi di bangkiang bangkiangnya ini ada tali pementangan ke bantang sayap dan juga ada tali pementang ke bantang ekor bawah. Ini bantang apa namanya nih? Kalau yang sih bentang ekornya juga. Bentang ekornya, bentang berarti dua sih ya. Dari sini satu, ini satu, di sana lagi. Jadi 4 isi pementangan. Ini fungsinya ekornya biar gak lemat ya, biar gak terlalu lemah, biar gak terlalu, ya penahan egolannya. Jadi isi di satu sisi isi 2 bantang seperti ini dikunci di bantang tengahnya bagian bawah itu, dan yang ini lagi dikunci di bagian tengah bagian atasnya. Seperti ini. Bantang pementang ekornya, bantang V untuk pemegangan ekornya. Bagian bawah udah sip, sekarang lanjut ke bagian atas. Pasang knockdown bantang kepala. Yuk. Nanti ini diikat sebelum berbahas. Oh ini ya, berarti lesnya ini lepas nggak ya? Iya. Tapi diikat dulu, baru ditempel velcro-nya ya? Kalau mau terbang, ini kan cuma rakit. Oh ya. Oke, sudah selesai dirakit. Sekarang kita coba lihat dari jauh gimana. Nek nyanyo indah itu. Oke, sekarang kita tanya-tanya sedikit. Coba nang cawatnya tuh. Nang cawat di depan. Ya, seperti inilah. Jadi tadi yang belum kita bahas di sana itu bagian jarak ya. Jarak dari masing-masing bantang untuk sebuah layangan itu. Cara nyari jaraknya itu gimana? Gini, Mas Gus. Misalnya jarak dari bantang sayap ke bantang kepala. Kalau bantang kepala tadi kan ukuran 3 meter sekitar 85 ya. 85. Jadi dari sini ke atas itu 85 cm. Oh, 85 cm. Ya, samain sama. Oh, berarti kalau bantang sayapnya udah jadi ya bawa dah ke sini. Ya. Berarti di sini bantang gininya ya. Bantang sayapnya. Oke. Terus Bantang bangkiang juga gitu dari bawah sampai sini. oh, berarti untuk naruh bantang bangkiangnya di bagian mana? Jadi kan buat dulu bantang bangkiangnya sesuai ukuran. Kalau berapa ukurnya dibuat, nanti ini udah dapat, ini di sini nanti bawa bantang bangkiangnya itu dilurusin, dipentangin, nanti dapat dah posisinya ya. Dapat dah posisinya. Berarti intinya jarak dari bangkiang sampai bantang sayap itu sama dengan bantang bangkiangnya. Dan jarak dari sayap sampai
kepala itu sama dengan panjang batang kepalanya. Kami gitu Gus. Ya, dan juga yang gimana ya biar mau bentuk layangannya itu dari sininya ini, dari pinggangnya, dari lesnya, Tarik-tarikan lesnya itu ada gini, ada ukurannya atau gimana? Ada ukurannya juga. Jadi ini sih gimana ya? Relatif sih suka. Kan nyari bentuknya nih Kak? Beda-beda. Nyari bentuknya. Ya, ada yang terlalu masuk juga, ada yang biasa lurus kayak gini. Oke, berarti itu tergantung pinginnya kayak gimana bentuknya ya. Jadi ini mau dimasukin lagi nih. Oh, nanti mau dibuat lebih langsing lagi biar ya. agak langsing. Oke. Siap. Terus ada lagi Bagus? Ya itu aja sih. Itu aja ya. Ya bentuk ikut juga relatif suka-suka. Kalau bentuk ekor juga relatif. Oke, jadi seperti inilah yang bisa kita share tentang bebean. Nanti di servis lagi dikit sorenya. Besok kita akan test fly. Seperti apa test fly-nya? Tunggu videonya. Oke, Bagus, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mungkin ada yang mau tanya-tanya ke Bagus, nanti kita cantumkan IG-nya di bawah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Follow Instagram semua tentang Bali.id. Semua sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Sukses semua.